Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cud Ainun, saya dari Prodi PAI semester 5. Ingin menjelaskan sedikit tentang proposal saya yang berjudul Upaya Guru PAI dalam mengatasi kesulitan siswa dalam membaca Al-Quran, studi banding di SMP Negeri 2 Merobo. Baik, pada pembahasan pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang tentang proposal saya. Nah, jadi guru PAI itu adalah seorang guru pendidik agama Islam yang merupakan seorang pendidik yang mengajarkan agama Islam kepada seorang pendidik ke arah pencapaian dewasa, yang mengajarkan seorang pendidik membentuk kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rumusan masalah yang saya ambil dari penelitian tersebut yaitu bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan siswa untuk melancarkan membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana upaya guru PAI dalam mengatasi siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan minat siswa dalam memperlancar membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya itu kita masuk pada bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka dan landasan teoritis yang saya kerjakan. Yang pertama itu tinjauan pustaka, saya mengambil daripada skripsi Sinta Puspitasari yang berjudulnya Upaya Guru PAI dalam meningkatkan kemampuan siswa membaca Al-Quran di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka saya yaitu dari skripsi Ahmad Haryandi yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Al-Quran Siswa di SDIT Aula Batanghari. Kemudian yang ketiga, itu saya kutip dari skripsi Dwi Yulianingsih yang berjudul Upaya Guru Penelitian Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk pada landasan teori saya, yaitu tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan siswa membaca Al-Quran. Nah, jadi landasan teori saya yang pertama yaitu apa itu hakikat dari guru. Yang pertama, guru itu adalah orang yang memberikan ilmu kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melakukan ataupun yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau musala. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan sedikit teori tentang upaya guru pendidikan agama Islam. Nah, dari upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan siswa dalam membaca Al-Quran di studi banding SMP Negeri 2 Merobo. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang upaya. Jadi upaya ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan suatu kegiatan mewujudkan tujuan ataupun maksud dari apa yang dikerjakan. Kemudian upaya guru PAI dalam memperlancarkan siswa untuk membaca Al-Quran, di sini sudah ada beberapa penerapan metode, yaitu guru harus menerapkan metode yang pertama metode Qiroati, kemudian metode Al-Baghdadi, kemudian metode Iqra, kemudian metode Al-Barqi, kemudian yang terakhir yaitu metode Ummi. Ini adalah metode-metode dalam kita membaca Al-Quran, sehingga nanti peserta didik bisa memahami tata cara ataupun hukum-hukum dalam baca Al-Quran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang terakhir, yaitu bab ketiga, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, di sini saya sebagai penulis menggunakan data penelitian yaitu kualitatif, di mana kualitatif ini adalah merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna, yaitu perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Nah, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu dalam penelitian supaya terfokus dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, pada judul penelitian ini yaitu tentang upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan siswa
itu dalam membaca Al-Quran, studi kasus SMP Negeri 2 Merubo, Kabupaten Aceh Barat, merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, bahwa penelitian ini merupakan bagian dari gejala sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif disebabkan karena metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Nah, itu adalah penjelasan tentang proposal saya. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan kepada saudara Cut Ainun, yang mana pertanyaannya yang pertama, kenapa Cut Ainun mengambil judul tersebut? Nah, alasan saya mengambil ataupun mengangkat judul ini dikarenakan saya melihat banyak siswa di SMP Negeri 2 Merubo tersebut belum bisa melancarkan membaca Al-Quran. Bahkan ada yang belum bisa melafadzkan makhraj Al-Quran secara benar. Nah, oleh sebab itu saya meneliti tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan membaca Al-Quran. Seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, di manakah lokasi penelitian yang Cut Ainun teliti? Nah, lokasi penelitian yang saya teliti yaitu berada di Gampong ataupun di Desa Merubo, Kabupaten Aceh Barat, Jalan Janggutme, Tengku Janggutme. Nah, lokasi tersebut merupakan lokasi yang menurut saya strateginya sangat terjangkau karena letaknya pun tidak jauh daripada tempat tinggal saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa harus di situ? Kenapa tidak di sekolah yang lainnya seperti sekolah MSN model dan MSN lain? Saya melakukan penelitian tersebut karena saya melihat ada beberapa, bahkan banyak siswa di SMP Negeri 2 Merubo tersebut, ketika saya melihat dan mendengar di saat mereka membaca Al-Quran, banyak yang memang tidak bisa bahkan dalam mengenal huruf-huruf ataupun makhraj dalam membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Cut Ainun melakukan penelitian tersebut? Nah, jadi saya melakukan penelitian tersebut dengan cara yaitu metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini adalah metode yang menggunakan analisis seperti mewawancarai guru, kemudian juga mewawancarai beberapa siswa tentang bagaimana upaya guru di dalam kelas dalam membaca Al-Quran tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu apa harapan dari Cut Ainun dan manfaat dari penelitian yang Cut Ainun lakukan pada saat ini? Harapan saya dalam penelitian ini yang pertama, saya berharap dengan adanya upaya guru PAI dalam memperlancar membaca Al-Quran siswa di SMP Negeri 2 Merubo, saya berharap siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut bisa membaca Al-Quran dengan semestinya dan bisa memahami hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran, sehingga alumni-alumni yang ada di SMP Negeri 2 Merubo nanti menjadi penerus generasi yang memacu kepada agama Islam. Jadi manfaat saya dalam penelitian ini ialah semoga bisa menjadi evaluasi bagi guru ataupun sekolah dalam meningkatkan upaya guru PAI untuk memperlancar lagi siswa yang ada di SMP Negeri 2 Merubo tersebut lebih teliti dalam mengajarkan membaca Al-Quran. Dan semoga SMP tersebut di saat melakukan tes pengujian untuk menerima siswa baru, itu diharapkan guru yang mengetes tersebut benar-benar memahami tajwid sehingga siswa yang mau masuk ke dalam sekolah tersebut benar-benar bisa membaca Al-Quran. Kemudian manfaat selanjutnya tentang proposal saya
semoga bisa dijadikan rujukan bagi orang-orang yang membacanya, yang ingin meneliti kembali atau mengembangkan kembali tentang penelitian tersebut bagi pembaca tersebut. Mungkin cuma ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya selaku peneliti dan Nur Halimah sebagai penguji saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.